A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Pemirsa Radar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, tidak terasa hari demi hari telah kita lalui untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat walafiat jasmani dan rohani. Jikapun ada di antara kita yang mungkin sedang merasakan sakit atau tidak enak badan, tapi mudah-mudahan ini menjadi wasilah diangkat dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berharap semoga amal ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di antara manusia. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka, wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, "Ahlul Qur'an, hum ahlullahi wa khassatuhu." Dia adalah ahlul Qur'an. Mereka keluarga Allah, hamba yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, siapakah yang termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan gelar Ahlul Quran tersebut? Apakah mereka yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ataukah mereka yang mampu dengan cepat menghafal ayat demi ayat di dalam Al-Quran? Siapa sebetulnya golongan orang-orang yang termasuk di dalam Ahlul Quran? Ternyata Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud Ahlul Quran di sini bukanlah mereka yang hanya sekedar mampu memahami Al-Quran, bukan hanya mereka yang sekedar mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan cepat, tetapi Ahlul Quran sejati adalah mereka yang mampu mengaplikasikan, mampu menjadikan Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari, meskipun dia belum mampu untuk menghafalnya. Dan ketika Ahlul Quran, seseorang sudah mampu mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, maka pastilah dia sudah mampu menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan dan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat, pemirsa Radar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara kita agar kita bisa termasuk ke dalam golongan
ahlul Quran yang dijelaskan di sini. Ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari kita bersihkan niat kita, bersihkan hati kita, kita luruskan niat kita ketika ingin mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena hal yang paling utama ketika kita ingin mempelajari Al-Quran adalah kita harus meluruskan niat kita semata-mata hanya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ilmu-Mu bagi kami. Wanshur alaina rahmataka. Dan cucurkanlah rahmat-Mu di atas kami. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai Zat yang maha agung lagi maha mulia. Mudah-mudahan dengan wasilah doa yang kita panjatkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ikhtiar yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita, baik akhlak terhadap sesama makhluk Allah maupun akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu memperbaiki akhlak kita kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rasa cinta kasih terhadap sesama makhluk Allah. Hubungan hablum minan nas, hubungan kita antar sesama manusia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dengan baik. Dan mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memenuhi hati kita dengan rasa cinta, sehingga apapun ibadah yang kita lakukan, tiada lain adalah dipenuhi dengan niat karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhtiar yang selanjutnya adalah mari kita belajar sama-sama perbanyak membaca Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran bisa menjadi pembersih di dalam hati kita, yang kadang hati kita terdapat noda, kotoran, dan karat-karat yang menempel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna hadhil qulubi tasda'ul hadid, inna asabahul ma'u. Sesungguhnya hati ini mudah berkarat, sebagaimana berkaratnya sebuah besi ketika terkena air. Kemudian sahabat bertanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah? Lalu bagaimana cara membersihkannya wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, kathratu dzikril mauti wa tilawatil Qur'an. Perbanyak mengingat kematian dan perbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah ikhtiar-ikhtiar kita yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk berusaha menjadi hamba yang dikhususkannya, menjadi hamba yang istimewa di hadapannya, yakni kita termasuk golongan orang-orang ahlul Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.